Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama mendapatkan kenikmatan itu untuk melaksanakan tugas kita sebagai Khalifatullah fil ardi. Dan selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena atas perkenan Allah mengirimkan Rasulullah Muhammad sebagai utusannya, maka banyak suri tauladan, banyak hal yang dapat kita lakukan dengan kehadiran beliau. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas materi kita, yaitu mata kuliah Metodologi Studi Islam atau MSI. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji hal yang kira-kira atau bahkan memberikan satu warna yang bisa juga menjadi cara kita, karena materi kita adalah metodologi. Metodologi itu cara untuk memahami, untuk menghayati dan mengembangkan pemikiran Islam, menghayati, mengembangkan dan memperluas pengetahuan kita tentang Islam dengan berbagai aspek-aspeknya. Kita akan membahas hal yang disebut dengan istilah Islam normatif dan Islam historis. Kita flashback sebentar ke belakang ya. Pada kesempatan yang lalu kita sedikit banyak mencari dan mengenal apa itu Islam. Kemudian kita juga berusaha mengkaji apa saja rukun Islam dikaitkan dengan rukun iman. Meskipun ini juga nanti ada bagian-bagian tersendiri, tetapi pada hal yang penting kita harus memahami betul apa itu Islam, apa itu iman. Tapi karena terkait dengan metodologi, dengan cara, maka kita akan belajar, kita akan mengkaji hal yang disebut metodologi. Ada cara, ada perspektif untuk memahami agama kita. Dan pada kesempatan ini, topik kita adalah Islam normatif dan historis, atau Islam normatif dan Islam historis. Apa itu Islam normatif dan historis itu? Baik, teman-teman bisa menyimak lebih lanjut apa itu Islam normatif dan historis. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada semuanya bahwa mata kuliah metodologi studi Islam ini sebenarnya adalah mata kuliah wajib ya, tingkat fakultas, terutama di fakultas kita, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Untuk apa kok ada mata kuliah wajib? Untuk membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan tentang teori pengkajian Islam. Kemudian memberikan bekal keterampilan untuk menerapkan metode pengkajian Islam. Kemudian juga mampu bersikap inklusif. Inklusif itu apa? Terbuka, tidak eksklusif, tidak untuk diri sendiri, tidak tertutup terhadap keanekaragaman pemahaman terhadap Islam dalam berbagai sudut pandang. Nah, kenapa kok ini harus kita bahas, kita kaji? Nah, ini nanti kelanjutannya akan lebih kita bahas, kita ulas. Kenapa kok ada keanekaragaman
Dan bukannya Islam itu cuma satu, kok ada keanekaragaman, apa maksudnya? Nah, kita lanjutkan nanti ya. Nah, lanjut, karena apa? Semakin kita penasaran akan semakin banyak pengetahuan yang akan kita bahas. Meskipun nanti juga jangan lupa, ini dapat kita diskusikan bagaimana sebenarnya keanekaragaman itu dan berbagai sudut pandang itu bisa kita pahami dengan berbagai sudut-sudut atau cara-cara yang sesuai, yang masuk akal, yang rasional. Baik, selanjutnya saya perkenalkan biar tidak lupa ya nanti. Biar tidak lupa, nama saya sebagai pengampu pada mata kuliah ini adalah Muhammad Rozi Indrahudin. Saya dosen tetap di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Kebetulan mata kuliah yang saya ampuh untuk mata kuliah wajib itu adalah MSI, metodologi studi Islam, kemudian ada ilmu tauhid. Saya juga pernah menyampaikan materi sejarah peradaban Islam dan beberapa materi lain. Tapi untuk materi khusus saya diberikan kepercayaan untuk mengampuh mata kuliah hermeneutika. Yang ini disampaikan atau diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi semester 5 di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, ini biar kemudian kita bisa membuka wawasan, oh ternyata mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang nanti kemudian dikembangkan menjadi beberapa mata kuliah yang lain. Saya adalah alumni dari Universitas S1 saya dari Al-Azhar University. Saya lumayanlah perjalanan dari sini, ya kurang lebih 10 sampai 11 jam perjalanan. Jurusan atau prodi hadis dan ilmu hadis, sementara magister saya ambil di pemikiran Islam. Ya, pemikiran Islam itu dulu ada di IAIN Surabaya, sebelum sekarang menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Sementara S3 saya masih S3, alias masih punya istri. Proses ya, nanti itu akan aja. Baik teman-teman semua, sebelum kita melangkah lebih lanjut, tentu kita harus berpedoman, kita harus menapakkan kaki kita terhadap apa? Terhadap mata kuliah yang punya kontribusi, yang mana mata kuliah ini berkontribusi pada penguatan ilmu. Ingat ya, MSI adalah mata kuliah yang diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pada penguatan ilmu, pada keterampilan, serta nilai-nilai pada visi unggul Islami dan berkeadaban. Maksudnya apa? Bahwa kita semuanya umat Islam itu kan satu sisi kita paham Islam itu bukan sekedar agama, tapi juga difahami Islam itu adalah agama. Nah, untuk memahami kedua hal ini kan butuh cara. Nah, kita coba membahas, kita coba mengkajinya dari perspektif dari mata kuliah ini. Dan kebetulan pada kesempatan ini nanti kita akan membahas sisi-sisi yang disebut dengan Islam normatif dan Islam historis. Dari sisi apa? Dari sisi cara pandang, dari sisi pendekatan, ya. Kemudian untuk lebih lanjut, yang dimaksud dengan Islam normatif itu apa? Islam normatif ini adalah pendekatan Islam secara normatif, yang mana Islam di sini adalah dipandang sebagai sebuah ajaran agama. Ajaran agama ini secara pokok berasal dari Tuhan,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berasal dari Tuhan, maka ajaran pokoknya adalah tidak tercampur atau belum tercampur dengan penalaran dan pemikiran manusia. Jadi ingat ya, Islam normatif itu ada apa? Pendekatan Islam terhadap agama dari sisi pokok ajaran yang asli. Belum ada masukan, belum ada pikiran dari manusia. Saya berikan contoh. Kita umat Islam punya 5 hal yang seharusnya dilakukan, meskipun nanti ada keringanan-keringanan. Apa? Yang disebut dengan istilah rukun Islam. Kita tidak bisa disebut sebagai seorang muslim tanpa melakukan yang 5, terutama yang nomor 1. Apa? Syahadat. Apa syahadat? Syahadat adalah pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Allah dan pengakuan Muhammad sebagai utusan Allah. Maka bunyinya itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini sebagai apa? Batasan bahwa kita disebut seorang muslim manakala kita sudah mengucapkan secara lisan dan meyakini dalam hati terkait syahadat ini, terkait apa pernyataan ini. Makanya betul-betul ketika orang yang sama sekali belum pernah masuk Islam, maka dibimbing untuk mengucapkan ini secara lisan, hatinya dimantapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamatus shalah, mendirikan sholat. Apa sholat itu? Sholat itu adalah tata cara peribadatan kepada Allah, ya, yang diberikan, yang kalau umat Islam itu melakukannya kan selama 5 kali dalam satu hari. Mulai subuh ya, pagi itu, kemudian ada zuhur, kemudian sore ada namanya asar, dan nanti setelah matahari tenggelam ada namanya maghrib, dan nanti jelang malam ada namanya isya. Itu yang kedua. Maka seorang muslim itu harus, satu, saya ulangi lagi, satu, dia harus bersyahadat. Yang kedua, dia harus melakukan sholat. Nah, yang ketiga ini adalah apa? Wa itaiz zakah. Dan ketiga, menunaikan zakat. Apa zakat? Zakat itu adalah pemurnian atau pembersihan. Pembersihan terhadap apa? Terhadap, kalau tadi kan sholat terhadap jiwa raga. Kalau zakat terhadap harta benda. Kemudian yang keempat apa? Wasaumu Ramadan. Keempat ini harus berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, al-hajju, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, teman-teman semua, yang dimaksud dari sisi normatif itu adalah 5 hal ini. Tetapi jangan kemudian khawatir bahwa 5 hal ini tidak ada apa, semacam dispensasi. Bukan. Karena hakikatnya Tuhan itu sangat pemurah, sangat maha kasih dan maha sayang. Makanya kalau yang tadi yang pertama dan kedua itu saya pikir tidak ada tawaran ya kalau mau disebut sebagai seorang muslim. Dia harus bersyahadat, dia juga harus sholat. Tetapi yang ketiga, misalkan nggak punya harta masa harus zakat? Tidak, malah wajib dizakati. Keempat, ketika orang berhalangan untuk berpuasa, dia ya sudah nggak usah berpuasa. Bagaimana? Nanti kalau sudah mampu, laksanakan mana yang kemudian dihutangkan.
Yang kelima, al-hajju man istata'a, haji bagi yang mampu. Loh Pak, kita makan aja nggak bisa kok suruh haji. Nah, ini adalah hal yang disebut dengan istata'a tadi, kemampuan. Kalau nggak mampu, ya ngapain dipaksa. Nah, itu. Maka yang perlu digarisbawahi secara teori hakikatnya rukun Islam itu tetap 5, ya kan? Tapi dari 5 itu sebenarnya yang harus dan kita lakukan adalah 1 dan 2. Itu ya bisa dipahami ya. Mulai syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, yang 3, 4, 5 itu bisa dapat dispensasi, bisa dapat diskon kalau dalam kondisi tertentu. Nah, ini hal yang mudah, tapi tidak boleh dipermudah. Gampang raiso digampang-gampang ke, ya jangan dibanding-banding ke gitu. Baik, kemudian saya lanjutkan. Kemudian kenapa dengan Islam normatif ini? Kenapa kok kita bahas? Nah, hakikat dari Islam normatif ini karena apa? Posisi Islam itu pada dimensi sakral, sesuatu yang sifatnya mutlak tetapi melampaui ruang waktu. Nah, maka dari itu kan tadi kenapa kemudian syahadat harus dilakukan? Kenapa kemudian sholat harus dilaksanakan? Karena itu melampaui ruang dan waktu. Maka kenapa ketika seseorang bersyahadat itu harus secara jelas, nggak boleh. Ini bagi yang baru masuk Islam ya. Syahadatnya harus disuarakan. Asyhadu alla ilaha illallah. Biar apa? Biar orang lain yang menyaksikan itu benar-benar yakin. Ya, meskipun dalam hatinya dia juga harus meyakini betul bahwa agamanya adalah agama Islam, bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, tadi terkait dengan kenapa kemudian ada Islam normatif. Sekarang ada Islam historis. Apa maksudnya? Nah, teman-teman sekarang semuanya perlu dipahami bahwa hakikatnya Islam itu kan kita hari ini kan hidup di Indonesia ya, hidup di Indonesia. Sementara Islam itu adalah muncul bukan di Indonesia, munculnya Islam itu di sana di tanah Arab sana, di Jazirah Arabia yang kala itu disebut apa namanya Madinatul Bakkah, kota Makkah, atau ada menyebut Makkah, ada menyebut Bakkah, ada menyebut Ummul Qura ya, ada menyebut istilah lain ya, yang kemudian itu pada masa-masa selanjutnya disebut dengan wilayah Hijaz ya. Nah, apa kaitannya dengan kondisi itu dengan kondisi kita? Islam itu datang kurang lebih 1440 tahun yang lalu ya, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Permasalahannya adalah kita ini terpampang, di hadapan kita itu terpampang jarak yang sangat luar biasa. Makkah itu kok dilakukan perjalanan antara Ponorogo ke Makkah itu berapa lama? Nah, kalau jalan kaki mungkin tahunan ya, bulanan atau tahunan lah. Sementara kalau misalkan naik sepeda pancal, itu berapa? Ya lama juga. Naik sepeda motor, ya lama juga. Naik mobil juga lama. Orang kita hari ini kita lihat saksikan orang yang naik haji pakai pesawat aja masih membutuhkan waktu kurang lebih 8-10 jam perjalanan udara. Itu saja bisa bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jarak yang sekian ini tentu apa yang dibawa oleh Islam normatif, teori normatif tadi, metodologi normatif tadi, bisa jadi tidak akan sampai kepada kita. Maka butuh namanya apa? Pendekatan historis.
apa? Proses panjang perjalanan dari Arab sana ke Indonesia, ke tanah Jawa, ke wilayah Nusantara itu melalui perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan ini tidak mungkin tidak terpengaruh oleh suasana-suasana yang lain. Maka perlu adanya apa? Kita tidak bisa kemudian menyampingkan, oh Islam ketemu di India, ketemunya apa? Oh ketemu di Malaysia, bagaimana? Nah, contoh saja begini. Salah satu hal penting terkait apa? Terkait dalam Islam itu kan kalau melakukan ibadah ataupun siapapun lah yang menjadi apa yang menyebut dirinya seorang muslim itu harus menutup aurat. Apa aurat itu? Menutupi anggota badan dari hal-hal yang tidak seharusnya. Laki-laki ya mungkin batasnya cuma dari pusat sampai sampai apa namanya, dengkul. Itu bahasa Indonesia apa ya, ya dengkul lah, yes. Tapi kalau perempuan itu kan harus menutup seluruh anggota tubuh, ya, anggota tubuh mulai dari kepala sampai kaki kecuali muka dan telapak tangan. Nah, pemahaman menutup aurat ini tentu tidak bisa kemudian disamakan. Kalau misalkan kita lihat di TV, orang melakukan tawaf di seputaran Ka'bah, kayak tertutup semua. Kemudian orang-orang Indonesia ini kok pakaiannya begini. Ini kira-kira orang Indonesia itu yang begini udah Islamnya apa belum? Nutup auratnya itu kok nggak kayak orang Arab? Apakah jangan-jangan orang Indonesia ini tidak sesuai dengan aturannya orang Arab? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Maka dibutuhkan apa? Cara memahaminya. Bahwa ada pendekatan terkait dengan apa? Budaya. Ya, ingat di Arab sana suasana alamnya itu suasana alam yang ya gersang saat itu, yang bebatuannya sangat luar biasa, air juga sulit dibandingkan dengan di Jawa. Wah, jauh sekali, kan? Jauh sekali. Meskipun hari ini konon dikabarkan di Arab sana sedang mulai beberapa gunung itu mulai hijau karena seringnya turun hujan. Tapi yang paling penting adalah bahwa proses-proses ini harus kita pahami. Ya nggak usah jauh-jauh, kita sajalah. Saya pakai pakaian batik. Apakah kemudian saya tidak disebut sebagai orang Islam? Belum tentu. Ya. Karena apa? Ya batik ini kan sebagai salah satu cara untuk menikmati budaya. Apakah saya pakai peci, pakai kopiah songkok ini murni disebut sebagai seorang muslim? Belum tentu. Ya, karena itu proses-proses ini harus kita pahami betul. Maka metodologi cara itu penting. Kita lanjutkan teman-teman pada slide selanjutnya. Bahwa pendekatan normatif itu adalah memandang masalah dari sudut legal formal. Ya, hitam putih begitu. Kalau nggak hitam ya putih. Nah, legal formal ini apa? Misalkan kalau ada haram mesti ada halal. Kalau ada lahir mesti ada batin gitu. Nah, hal-hal yang bersifat normatif ini hakikatnya itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi disebut dengan sesuatu yang bersifat apa? Paten tadi. Bahasa apa tadi yang di slide sebelumnya adalah apa? Sakral ya. Tetapi itu kemudian perlu apa? Pemahaman-pemahaman lain atau pemahaman-pemahaman dengan bahasa lain. Tidak semua orang itu bisa mengerti bahasa Arab. Bahkan orang Arab sendiri pun belum tentu bisa memahami artikulasi makna dari apa yang dibawa oleh orang-orang Arab. Ya, maka dari itu dalam Islam di samping tadi ajarannya adalah sumbernya adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Maka Al-Quran itu sebagai kitab induk, dia sifatnya induk, tapi ya saya memahaminya bukan sebagai sebuah kitab untuk melaksanakan segala hal. Sebab apa? Namanya induk itu tidak ada tata caranya.
negara aja begitu. UUD 1945 nggak boleh dirubah kan preambulnya, pembukaannya. Nah, pasal-pasal selanjutnya bisa berlaku. Tapi pasal-pasal itu nanti kemudian diperkuat dengan apa? Dengan UU, dengan undang-undang. Undang-undang itu nanti juga perlu lagi diperjelas di dalam tataran aksi. Ada peraturan pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan kita memahami Islam kita ini. Maka di sana ada namanya ilmu tafsir, ada namanya ilmu fikih, ya, dan apa yang kemudian difahami sebagai cara untuk melakukan pemahaman-pemahaman lebih lanjut dari itu. Nah, selanjutnya kita lihat apa bahwa Islam dengan dimensi sakral ini hakikatnya adalah sesuatu yang realitasnya transendental, bersifat mutlak, ya, melampaui ruang dan waktu. Maka kemudian ini tercakup dalam kitab suci yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran ada contoh pelaksanaannya yang diberikan oleh Nabi sebagai contoh, itu disebut dengan al-hadis. Makanya hadis itu kan disebut qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Qaulun pernyataan, wa fi'lun perbuatan, wa taqrirun dan persetujuan terhadap terhadap hal-hal yang kemudian menjadi penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Nah, teman-teman semua, oleh karena itu, dalam rangka memahami cara kita terhadap metodologi memahami Islam ini, setidaknya ada 3 ruang lingkup yang paling esensi saya kira ya. Pertama, ada namanya tafsir. Tafsir itu apa? Tafsir itu cara memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua ada hadis. Apa itu hadis tadi yang saya sebutkan? Qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Qaulun wa fi'lun wa taqrirun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, kemudian persetujuan dari Rasulullah terhadap hal-hal yang kemudian menjadi dasar kita untuk menjalani Islam ini. Kemudian selanjutnya ada teologi itu apa? Keyakinan kita, ilmu untuk memahami itu. Ilmu untuk memahami bahwasanya hakikat dari semuanya itu ada pembatasan-batasan yang kemudian biasa disebut dengan istilah ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu suluki dan sebagainya. Maka secara esensi bahwa Islam normatif ini hakikatnya tidak berdiri sendiri. Dia ada institusi yang menampungnya, ya, sehingga meskipun sumbernya itu katakanlah Al-Quran dan hadis, tapi dia tidak bisa disebut dengan berdiri sendiri. Karena apa? Batasannya ruang dan waktu ini sangat luar biasa. Al-Quran hari ini itu kan sangat beda dengan Al-Quran dulu. Dari sisi apa? Sisi cetakan, sisi tulisan, rafatnya. Zamannya Nabi ya nggak ada Al-Quran cetakan Toha Putra, cetakan Lentera dan sebagainya, nggak ada. Yang ada adalah tulisan itu pun belum terbakukan pada khot seperti yang kita dapat nikmati sekarang. Setelah kurma dikumpulkan, kulit-kulit binatang dijadikan sebagai tempat untuk menulis hal-hal yang tadi diterima dari Rasul. Maka hakikatnya tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu Islam, kita sebagai umat Islam butuh hal yang disebut pendekatan historis. Apa pendekatan historis ini? Hal yang penting adalah untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif, memverifikasi, mensintensikan, menegakkan fakta, sehingga
hal-hal yang tadinya dirasa kok hanya begini ke begitu bisa kemudian kita pahami. Sebab apa? Historisitas ini kaitannya panjang, ya. Kita tidak akan pernah mengerti kenapa setiap kekuasaan itu dulu ya mesti ada namanya perang. Oh, sekarang kan demo. Nah, itu kan ada pendekatan-pendekatan itu. Rasulullah sendiri kan berapa kali mengalami peperangan dengan umat non muslim, ya, baik orang kafir, baik orang zindik ataupun orang munafik, gitu ya. Jadi proses-proses itu panjang berjalannya, maka biasa seperti istilah historis, dari kata apa, history, yaitu kesejarahan. Next. Jadi konklusinya apa, Islam historis ini adalah salah satu unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia, yang interpretasinya nanti, yang cara pemahamannya nanti terhadap teks, terhadap apa yang dibawa oleh sumber utama itu betul-betul menyesuaikan. Jadi seperti tadi contoh, menutup aurat bagi orang perempuan di Indonesia. Kan tidak semuanya akan bisa pakai jalabiyah, pakai jubah ya. Karena kita ini masyarakat agraris. Kan nggak mungkin mau tandur kemudian pakai baju pakai serban begitu. Kan nggak mungkin. Ya orang kita, orang yang tandur kebanyakan orang perempuan, tandurnya mundur ya, bukan maju. Tapi kalau tandur maju itu khusus untuk ketua DPR itu, ibu itu yang pakai tandur maju. Tapi kalau tandur yang asli adalah tandur mundur. Ibu-ibu yang tandur itu kan rata-rata mereka menutup aurat, tapi tidak sebagaimana orang-orang Arab sana. Di Arab itu kan nggak ada tanduran padi, ya nggak ada padi tanam seperti di kita. Adanya adalah kurma yang paling utama. Meskipun sekarang ada, tapi ya bukan orang perempuan. Sekarang di daerah Taif sana kan ya sudah ada, mulai ada perkebunan, tapi untuk padi kan belum. Nah, ini tersesuaikan dengan kultur, sesuaikan dengan budaya. Maka secara normatifnya ajarannya itu tetap. Ingat, secara normatif ajarannya tetap. Dimanapun kita berada, di ujung dunia paling timur dan di ujung dunia paling barat, normatifnya sholat dilaksanakan 5 kali dalam satu hari satu malam. Tidak ada dilaksanakan sampai 10 kali, tidak ada, kecuali kalau Anda lakukan sholat sunnah. Normatif kan, tidak ada yang berubah. Yang berubah apa? Sisi-sisi lain yang itu bisa dimaknai sesuai kebutuhan apa, kebutuhan budaya. Jadi kalau kemudian, wah ini Anda merubah, ini Islamnya Islam Nusantara, pakainya harus pakai batik, ya belum tentu juga. Karena apa? Pada sisi-sisi sakralitas ketauhidan itu tidak ada pengaruhnya. Yang paling tetap penting normatifnya itu. Tidak mungkin kemudian, wah karena saya orang Indonesia, saya harus sholat saya tambahi menjadi 7-8. Tidak boleh. Tetap 5 kali. Gitu ya. Aturan zakat pun tetap. Kecuali yang diberikan, kita nggak mungkin ngasih zakat atau bayar zakat dengan kurma, nggak mungkin. Kita bayar dengan bahan pokok yang ada di sekitar kita. Kalau di Ponorogo ya beras, di Maluku sana sagu, di NTT jagung, di Madura jagung, meskipun sekarang sudah mulai bergeser ke beras dan lain sebagainya. Oke, nah dari itu semuanya teman-teman, hal penting yang harus kita lakukan, kita memahami Islam itu bukan sekedar pokoknya Islam, enggak, maka butuh namanya cara. Ya, tauhid kita sama, bahwa ucapan la ilaha illallah adalah kunci. La ilaha, tiada Tuhan selain, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu sama. Di mana, di Senegal sana, yang tempatnya Sadio Mane, yang dia menafkahkan banyak kepentingan untuk masyarakatnya, tetap la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah, sama dengan
di sini ya tetap ucapan itu sama, syahadatnya tetap sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu mane khalilullah, enggak bisa, tetap salah itu. Maka tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, titik sudah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, pada porsi-porsi pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengkaji lebih lanjut sumber-sumber ajaran Islam. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber ada sumber utama Al-Quran dan hadis, cara pemahamannya bagaimana, kita akan bahas itu ya nanti pada kesempatan yang akan datang. Baik, silakan kalau misalkan ada pertanyaan, ada perlu catatan, silakan ditulis di form yang dibagikan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut pada saat kita bertemu secara offline. Baik, cukup itu ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi jelang siang ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari pengetahuan, dari ilmu yang kita tuntut, mendapatkan keberkahan dari kejuhutan kita dalam merangkai pengetahuan, dalam rangka untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang mempunyai pengetahuan dan mampu melaksanakan pengetahuan itu sebagaimana tadi disampaikan di depan, bahwa ada pemahaman, ada keterampilan yang harus dipahami lebih lanjut. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi ya. Ya.